Assalamualaikum, mohon maaf udah lama banget nggak posting konten, ada banyak yang dihandle. Dan kali ini kita lanjut lagi mengenai mendesain untuk dipakai buat 3D printing. Jadi memang nama channelnya kan belajar 3D printing ya, tapi tentu saja ada banyak aspek di situ dan untuk kali ini kita ngomongin mengenai mendesainnya. Ada banyak software yang bisa dipakai dan untuk channel ini kita lebih ke desain Spark Mechanical yang ada di layar nih sekarang. Langsung aja ya. Jadi kali ini kita akan ngedesain sesuatu yang mungkin teman-teman bisa pakai di rumah atau di kerjaan atau di bengkel gitu ya, di workshop. Nah, kita akan bikin sebentar tadi saya googling ini bracket dari bahan plastik ya. Kayak gini nih, yang simbol gini aja yang bentuk L. Nah, ini sebenarnya kalau misal kita mau beli sih ada sih di toko, nyari mungkin toko nggak tahu deh, toko bangunan atau toko apa ya, kayak S-Hardware gitu mungkin ada kali ya. Tapi kadang-kadang kan kita butuhnya satu, kita butuh dalam waktu yang cepat dan gak sempat keluar rumah. Apalagi kemarin waktu COVID ya, pada tutup. Terus yang kedua juga ada kemungkinan bahwa kita butuh yang ukurannya spesial. Nah, kalau kita beli ke toko, maka ya ukuran yang mereka punya. Kita nggak bisa bikin yang spesial atau custom. Kelebihannya kalau kita desain sendiri adalah kita bisa bikin ukuran semau-maunya, terus misal bikin bracket kayak gini ya, yang bisa buat holder, mungkin nggak tahu deh, mungkin mau naruh entah mikrofon, entah spidol atau apa gitu, bisa semau kita. Nah, sekarang kita ngedesain yang kayak gini, yang basic aja. Jadi mungkin kayak yang nomor 2 ini ya, yang kotak tapi lubangnya satu-satu masing-masing ini ya, masing-masing sisinya. Langsung aja ya. Jadi ini saya sudah buka desain Spark Mechanical ya. Terus kita klik file, new design. Oke ya. Nanti munculnya seperti ini. Nah, kita akan desain sebentar. Kita mau pakai sudut pandang mana nih? Oke, kita pakai sudut pandang bahwa ini alasnya ya. Jadi apa yang gampang ngebayanginnya aja. Jadi di sini ada sketch, desain, display dan seterusnya. Ini desain Spark yang baru. Jadi memang mungkin agak beda sama video saya yang setahun yang lalu. Ya, mohon maaf. Jadi silakan di-download yang baru. Oke. Langsung aja kita klik ini. Di sketch, klik ini rectangle atau ini artinya persegi panjang. Terus kita klik di ini nih, di kotak-kotak ini ya. Klik di mana aja lah ya, saya klik di sini misal. Terus kita akan buat bentuk yang dipakai buat bracket nanti. Saya anggap aja misal ukurannya adalah untuk panjangnya ini buat ngira-ngira nih. Jadi lebarnya 20, panjangnya 40 gitu lah ya, kebayang. Kira-kira bracket kecil tapi mungkin bisa dipakai di banyak tempat, di banyak ini ya, aplikasi. Oke, 20 kali 40. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, terus kita ada beberapa cara yang bisa dipakai. Maksudnya urutannya mungkin tiap orang akan punya approach yang beda-beda. Tapi di sini akan saya pakai yang bertahapnya lebih kebayang lah. Jadi ini tadi yang sisi bawah ya, udah 20 kali 40 mili. Terus sekarang kita ubah jadi view-nya ke 3D view. Caranya ini diklik aja, and sketch editing ini bisa. Ya. Terus jadinya ini 3D view. Terus kita klik di sini. Terus kita extrude atau kalau di software ini nyebutnya pull. Jadi ini ada select, pull, move gitu ya. Cuman dia otomatis kalau habis dari sketch tadi terus di okein jadinya kayak gini, langsung otomatis pull. Nah, pullnya kita tarik ini aja deh. Butuhnya kan tebelnya berapa nih? Maka kalau kira-kira 4 mili lah ya. Oke, 4 mili, maka ini tinggal diklik di sini terus tarik ya. Ini kan ada angkanya nih kelihatan, ada 4,82, 5 dan seterusnya. Nah, kalau pengen pas 4, kita pencet di keyboard angka 4 terus enter. Oke, jadi sekarang kita punya sisi bawah ya. Ini tadi 40 kali 20 mili, tebalnya 4 mili. Oke ya, sampai sini. Nah, terus sekarang kita buat yang sisi ininya, sisi vertikalnya tadi. Kita bikin ukuran yang sama. Nah, ada beberapa approach, saya akan pakai yang mungkin lebih gampang bayangin ya. Jadi kita klik lagi sebelum diklik kita putar dulu view-nya ya. Jadi saya pakai klik kanan terus diputar gini. Nah, saya akan gambar di ini ya, di plane ini atau di sisi ini. Kemudian dibikin kotak lagi atau rectangle lagi. Jadi saya klik di sini. Sebenarnya ini kurang aman karena ini masih di pull ya. Kalau mau diklik select dulu, terus klik di sini. Terus sekarang kita sketch lagi. Jadi klik di sini sketch mode.
balik lagi kita punya kotak-kotak. Nah, sekarang klik rectangle atau persegi panjang, terus klik ke sini. Nah, ke atasnya 40. Bisa kita ketik jadi 40, oke. Terus pencet tab ya. Terus di sini 20 tetap ya sesuai lebarnya. Terus enter. Oke, jadi kita punya 40 kali 20. Terus end sketch editing ya. Terus ini sekarang kita klik di sini dan kita extrude atau kita pull ke arah kanan sana supaya dia punya ketebalan. Nah, kita ini ketik 4. Enter. Sudah. Terus saya tekan ini, saya klik sini, bukan tekan. Klik home atau pencet H juga bisa di keyboard ya. Terus saya klik ini select biar nggak ketarik-tarik nggak sengaja. Oke, bentuk dasar bracketnya sikunya udah jadi. Sekarang tinggal kita kasih penguatnya sama lubangnya ya. Jadi kita kasih penguatnya dulu deh gitu. Penguatnya bisa yang paling basic, paling simple kita kasih namanya chamfer ya. Jadi saya klik di sini. Terus ini kita klik pull, oke. Nah, pull ini bisa extrude ya kayak tadi ya. Jadi dari 2 dimensi apa ya istilahnya plane gitu, terus ditarik jadi ada volumenya ya. Jadi 3 dimensi ada tebelnya. Nah, kalau garis seperti ini yang ada di pojokan seperti ini kita pull, dia akan jadi ada pilihan nih, bisa chamfer, bisa juga round. Oke ya. Kalau round ini yang round yang defaultnya jadinya seperti ini, radius. Oke. Nah, ini kita bikin yang chamfer aja yang bersudut seperti ini. Dan ini bisa kita input mau seperti apa. Saya inputnya biar ini ya, cakep. Angka cakep gitu aja ya, 448 gitu. Enter. Oke. Seperti ini jadinya. Oke ya, udah kebayang bentuknya udah kayak bracket. Nah, sekarang tinggal kita tambahin lubang di masing-masingnya. Di sini dan di sini. Nah, kita akan bikin supaya mungkin ini kali ya, pas agak tengah sini. Jadi saya klik dulu select, oke. Supaya nggak ketarik-tarik ya. Terus saya klik di sini, di permukaan yang sini, terus sketch mode lagi. Sorry kalau misalnya ada suara tek 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 tek, ada tukang makanan lewat. Terus ya, ini udah kelihatan ya, ada plane-nya di sini bisa digambar, bisa di sketch. Saya klik di sini circle, oke. Terus kita klik dulu titik yang mau dipakai buat tengahnya circle itu, saya pilih ini aja yang gampang. Terus kita input sekarang diameternya, mau berapa nih? Oke, kita anggap aja mau pakai skrup yang diameter ini ya, 4 mili. Jadi input aja 4. Atau mungkin kalau misal teman-teman mau kasih ada ini ya, ada longgaran dikit lah ya udah. Kasih misal 4,4. Oke ya, kayak gini. Sip. Terus ini kita klik ini and sketch editing. Oke. Terus ini saya pakai klik kanan untuk muter-muternya ya. Terus sekarang kita klik di sini. Nah, ini tadi kita bisa pull, itu bisa extrude atau ngisi ya. Bisa juga ini chamfer ataupun radius bisa. Nah, ini kalau posisi seperti ini kita bisa isi jadi seperti ini ya. Atau di extrude, atau bisa juga kita cut ya. Jadi sebenarnya di sini ada add, cut, itu bisa kita pakai. Cuman yang ini otomatis cut sih, kalau kita tarik ke kiri ini otomatis nge-cut jadi lubang gitu. Atau kalau mau yang apa lebih prosedural, ini cut terus tarik ke kiri, set, udah kita punya lubang 4,4 mili diameternya di sisi yang atas. Sekarang kita tinggal tambahin lagi yang sini ya. Saya klik select dulu biar gampang, klik di sini, terus pakai ini sketch mode lagi, terus kita kasih lingkaran. Jadi stepnya sama, cuman permukaannya beda. Klik di sini, saya input 4,4 biar sama, terus and sketch editing ya, terus habis itu pull, dibolongin, udah selesai. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman bisa atur sendirilah dimensinya mau seperti apa mungkin mau lebih dirapetin lagi. Ini sih kalau dilihat, kalau misal di print ya dan dipakai, kayaknya sih emang agak kurang kuat karena jarak ini ke jarak lubang ke sikunya atau ke pojoknya agak jauh. Kalau mau lebih kuat ya dideketin lagi atau mungkin di double. Ada satu di dekat, ada satu di jauh. Atau mungkin inilah ya bonus nih buat konten kali ini. Jadi kita sekarang mau coba bikin lubangnya jadi 2 ya. Oke, saya klik di sini di radius dalamnya gitu. Terus ini saya mau gerakin nih, saya klik aja move ya. Terus saya geser ke arah sini.
Jadi saya klik ini yang panah yang arahnya seperti ini, vertikal kalau dalam hal ini ya. Terus saya geser ke sini, misal berapa mili enaknya ya? Oke lah ya, kita geser 6 mili. Sep. Udah jadi seperti ini. Ini juga sama, kita geser misal 6 mili. Arahnya ke sini, input 6. Oke. Nah, ini bisa juga, ini kalau mau dikecilin, teman-teman tinggal klik di sini. Terus ini ada panahnya ya. Bisa dipilih, diklik terus dirapetin. Ini misal 12 gitu. Kayak gini jadinya. Atau misal teman-teman mau tambahin lubangnya satu lagi yang ukurannya samaan, bisa juga. Misal yang di sini ya, kita klik di radiusnya ini, terus ada beberapa cara. Saya pakai move, kemudian ya kita coba ya, tekan Ctrl di keyboard, terus ini ditarik gini aja, di drag ke atas, terus mouse-nya dilepas. Terus ini tadi kontrolnya juga dilepas, nggak apa-apa. Terus di input, misal saya pengen jaraknya 10 dari senternya si lubang yang pertama ke lubang yang kedua. Atau mungkin dijauhin dikit kali ya, 12 deh. Oke, seperti ini. Jadi kita punya dua lubang di sisi yang sini. Terus yang sini juga sama. Ya, kita bisa pakai, coba ya, saya coba Ctrl C Ctrl V, terus digerakin. Bisa juga kita isi 12 jaraknya. Oh, ternyata nggak berhasil. Ternyata yang ke copy adalah silindernya, bukan lubangnya. Jadi kita Ctrl Z, oke. Nah, kita pakai cara tadi lagi, berarti tekan Ctrl di keyboard. Terus ini saya klik di sini yang panahnya, terus geser ke kanan. Terus saya lepas, saya input 12, enter. Oke, jadi kita punya bracket seperti ini. Oke ya, nanti untuk misal teman-teman bikin yang seperti ini, untuk orientasi printingnya ada apa ya? Ada beberapa pendapat sih. Tapi kalau menurut saya, kalau misal mau pakai untuk bentuk seperti ini, maka nanti bagusnya itu adalah ini, nanti sisi ini atau mungkin sisi ini yang jadi alasnya. Kalau di print seperti ini, maka di bagian sini akan printingnya tipis ya, jadi nggak terlalu kuat. Layeringnya seperti ini. Atau gini aja deh, saya langsung buka Cura buat ngeliatin nanti efeknya seperti apa. Jadi apakah jadi kuat apa enggaknya nanti bisa kita lihat di situ, kira-kira seperti apa. Bentar, Curanya agak berat. Jadi ada banyak software slicer, saya pakai yang inilah ya, yang umum aja, Ultimaker Cura, free juga, bisa di download. Kalau ada yang mau nanti silahkan, ada linknya di deskripsi. Bentar, masih oke, sip. Oke, kita ekspor dulu jadi ini ya, STL. Terus saya taruh yang gampang di desktop aja. Ketahuan gamenya apa. Yes, terus kita buka ini ya, Cura. Nah, Cura ini bisa drag drop atau open gini ya. Di desktop tadi ada Cura tab. Oke, ini sip. Jadi ini modelnya. Nah, ini barusan saya tekan ini wheel di mouse, terus saya geser ke atas biar lebih ke tengah posisinya ya. Nah, terus ini kita coba slice. Kalau posisinya seperti ini, maka yang terjadi adalah, ini kita lihat previewnya ya, layer-layernya seperti ini gitu. Jadi ini satu layer gitu. Efeknya adalah di bagian yang seperti ini itu kekuatannya agak kurang karena dia satu layer ya, kelihatan satu layer. Kalau antar layernya ikatannya kurang kuat, dia gampang patah, gampang lepas. Antar layernya gampang misah gitu. Nah, kalau menurut saya paling pas adalah kalau kita puter, ini klik ini ya, puter, terus posisi ngeprintnya seperti ini, di slice lagi. Oke, jadi seperti ini. Ini kalau kita ikat pakai paku ya, atau skrup, kita pakai skrup, maka bidang yang buat nahan itu lebih lebih kuat sih. Jadi ini kayak seratnya ke sini, sementara antar layernya itu dipakai buat ke kiri kanan. Jadi bebannya nggak akan matahin sambungan antar layer.
bebannya lebih ke ini ya, lebih ke ini ke sana, ini ke sana. Jadi masing-masing layer bertanggung jawab bareng-bareng buat nahan bebannya. Beda sama tadi, ya dia akan cenderung untuk lepas antar layernya. Gitu sih. Jadi ya udahlah, mungkin kira-kira seperti itu nge-slice-nya. Kalau misal teman-teman mau pakai buat apa? Buat penggunaan yang butuh power gitu, saya sarankan sih dicoba dulu ya. Bikin satu yang slicingnya misal mau tegak kayak tadi, satu lagi yang dimiringin seperti ini, terus nanti diuji mana yang lebih kuat. Gitu sih. Oke, jadi itu aja untuk kali ini. Teman-teman bisa save ini ya, save projectnya bisa, atau save terus di export STL-nya bisa juga. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ada hubungannya sama ini, silahkan ketik di komentar. Thank you udah nonton, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.